Kenapa menurut gua PKP itu haram kalau perorangan gitu guys ya. Kalau Anda seorang perorangan, wajib pajak orang pribadi, gua sangat-sangat mengharamkan Anda menjadi PKP gitu. Kenapa gitu ya? Gua akan jelaskan di video ini. Pertama kita mau tahu dulu apa sih definisi PKP kan? PKP itu pengusaha kena pajak ya. Sebenarnya ini definisi yang agak membingungkan, bukan berarti yang di bawah itu tidak kena pajak, tapi maksudnya PKP itu pengusaha kena PPN gitu. Pajak itu maksudnya pajak PPN. Nah, artinya setiap orang yang punya omset dagang, omset jasa, omset apapun, bisnis gitu ya. Lu punya bisnis, bisnisnya punya penjualan kotor atau omset penjualan itu lebih dari 4,8 miliar, maka lu adalah harus PKP. Lu sudah wajib menjadi PKP. Artinya, sejak lu melewati omset 4,8 itu, maka lu wajib memungut PPN. Gitu ya, wajib menjadi PKP dan memungut PPN. Nah, klien gue sendiri ya, kalau orang pribadi itu tidak ada yang PKP. Ya, tidak ada klien gue orang pribadi yang PKP, dan gue selalu mengharamkan untuk orang pribadi jadi PKP. Nggak pernah gue kasih saran orang itu yang pribadi untuk jadi PKP gitu. Walaupun lu punya omset lebih dari 4,8, gue nggak pernah menyarankan si orang pribadi yang menjadi PKP. Nah, tapi ternyata sejak gue banyak sekali komunikasi dengan orangnya gara-gara PPS ini, gara-gara gue buka kanal yang www.ta2022.com, di mana orang bisa langsung komunikasi dengan gue, banyak sekali ternyata di Indonesia ini orang yang menjadi PKP perorangan gitu guys. PKP perorangan gitu ya. Gua baru tahu gitu, ternyata banyak sekali orang yang menjadi PKP perorangan secara jabatan bahkan gitu. Jadi jabatan itu maksudnya diminta oleh DJP, diputuskan oleh DJP bahwa dia menjadi PKP gitu, karena diketahui omset lebih dari 4,8 gitu. Ya mungkin karena dia nggak punya konsultan, jadi ya dia biar aja PKP-nya dijalanin terus gitu. Nah, banyak sekali. Nah, kenapa gue mengharamkan PPN-nya? Ada beberapa alasan. Pertama begini, PPN itu sensitif gitu guys. PPN itu sangat-sangat sensitif. Dia larinya itu ke arahnya pidana. Kalau lu kena masalah PPN, arahnya itu pidana, bukan perdata gitu. Jadi sangat-sangat sensitif. Karena PPN itu lu memungut PPN dari orang, sehingga ini barang bukan milik lu harus bayar ke negara. Sehingga kalau lu menilai PPN ini atau lu nggak bayar PPN ini dengan berbagai alasan, itu sudah pidana gitu. Nah, jadi sebaiknya lu memisahkan diri lu pribadi dengan PPN, dengan urusan PPN gitu guys. Pisahkan diri pribadi lu dengan urusan PPN. Jadi jangan pernah diri lu pribadi menjadi PPN, menjadi PKP gitu. Alasan lain adalah tidak semua pembelian lu bisa dikreditkan, tapi semua penjualan lu itu berisiko harus kena PPN. Oke, kalau teman-teman yang bukan PKP mungkin tidak paham istilahnya, PM atau pajak masukan atau pembelian itu ada PPN-nya, lu bisa kreditkan istilahnya. Lu mengurangkan dengan PPN jual lu. PPN jual kurang PPN beli kan, itulah nilai PPN yang mesti dibayar gitu. Nah, contoh nih ya, kalau lu orang pribadi, lu beli kulkas contohnya. Kulkas itu lu beli, ada PPN-nya dong. PPN-nya bisa nggak dikreditkan di SPT PPN lu? Ini gray area guys, ini gray area. Apakah kulkas itu dipakai untuk keperluan bisnis lu, atau keperluan keluarga lu, atau pribadi lu? Kan campur aduk dong, campur aduk, ya kan? Maka ada kemungkinan PPN ini tidak bisa dikreditkan, karena tidak berhubungan dengan 3M. 3M itu apa ya? Mendapatkan, memelihara, dan apa gitu deh. Memperoleh, mendapatkan, melihara kalau nggak salah ya. 3M terhadap bisnis lu. Maka ada kemungkinan PPN masukan itu tidak bisa dikreditkan. Nah, sedangkan ketika lu jual kulkasnya, lu jual nih, apakah harus kena PPN? Lu kan mesti lihat dulu awal belinya. Waktu beli kena PPN nggak? Kalau beli kena PPN, gue jual kena PPN. Kalau beli tidak dikreditkan PPN, maka gue juga jual tidak kenain PPN. Kenyataannya nggak begitu, guys. Seringkali lu akan dipaksa bayar PPN atas semua penjualan lu. Gitu. Nah, itu resikonya. Ya. Jadi dispute-nya itu akan berbahaya sekali. Lu akan berbahaya sekali bermain-main di PPN ini. Sebaiknya hindari masalah ini, gitu guys. Masalah lain adalah semua penjualan lu harus ada PPN-nya. Contoh, lu seorang PKP pribadi, lu jual tanah, kena PPN nggak? Kena PPN. Lu jual rumah, kena PPN. Lu jual mobil, kena PPN. Lu jual motor, kena PPN. Jual komputer, kena PPN. Beresiko sekali gitu. Lu bisa aja berdebat bahwa, oh, gue menjual sebuah komputer yang tidak berhubungan dengan bisnis gue, sehingga aku tidak perlu buka faktur pajak. Tapi jadi masalah suatu hari, bahaya guys. Kalau sampai orang pajak bilang, oh nggak bisa, ini komputer lu pakai buat bisnis juga, bekerja juga, lu bisa apa? Gitu, agak susah guys.
agak susah gitu ya. Jadi berbahaya sekali kalau orang pribadi lu jadi PKP, karena semua yang lu jual akan disuruh buka faktur pajak. Berbahaya sekali. Masalah lainnya adalah cabut PKP itu setengah mati, guys. Cabut PKP itu susah banget ya. Lu cabut PKP, kemungkinan besar lu diperiksa dulu. Kalau sudah di pemeriksaan pajak, bisa terjadi kurang bayar PPh, kurang bayar PPN, yang malah jadi bumerang buat lu. Gitu. Oke? Jadi berbahaya sekali. Bikin PKP-nya gampang, cabutnya susah setengah mati. Nah, beruntunglah tahun depan ada program PPS. Oke? Jadi bagi Anda-Anda yang masih orang pribadi PKP, tahun depan lo ikut PPS, maka sampai 2020 closing, 2021-nya jadi korban nggak apa-apa, tapi segeralah lu hentikan PKP-nya, lu cabut PKP-nya setelah awal Januari 2022, setelah ikut PPS, gitu ya. Nah, terus gimana kalau orang pribadi yang sudah ketahuan punya omset 4,8 M? Nah, ini kasusnya rame banget, guys. Sekarang itu gue sudah menangani beberapa kasus ya. Orang pribadi ketahuan punya omset lebih dari 4,8 M di tahun-tahun sebelum 2021, 2020, 19, 18, dan sebelumnya. Apa yang terjadi, guys, sama orang ini? Berbahaya sekali. Lu bisa jadi PKP jabatan dong. Lu nggak mau dong PKP jabatan. Ya kan? Nah, jadi kalau lu punya omset ketahuan lebih dari 4,8, lu harus cepat-cepat bilang kepada si AR lu, gua mau buka CV atau PT. Gitu, guys. Oke? Gua mau buka CV atau PT. Gitu ya. Nah, untuk omset yang 2020 ke belakang kan mungkin lu bisa lepas karena lu ikut PPS. Lu bisa selamat gara-gara PPS ya. Sangat beruntung sekali lu bisa ikut PPS tahun depan sehingga sampai 2020 semuanya lu bisa selesaikan, bisa beres. Tapi 2021 gimana? Kalau 2020 lu ketahuan omset lebih dari 4,8, maka kemungkinan besar 2021 juga lebih dari 4,8. Ya kan? Maka segeralah lu bikin CV atau PT perorangan, sama aja. Pokoknya badan hukum yang terpisah dari diri lu pribadi. Oke? Nah, setelah lu buat PT atau CV, maka lu mengalihkan semua bisnis lu atau sebagian dari bisnis lu ke CV atau PT ini. Gitu. Oke? Sehingga pribadinya punya bisnis tetap di bawah 4,8 M, sementara yang lainnya buang ke PT atau CV semua. Jadi semua omset terbuka semua ke pajak, sedangkan pribadi lu tetap bukan PKP. Begitu cara kerjanya, guys. Ya. Tapi guys, gue mau disclaimer dulu ya, bahwa semua yang gue bicarakan di video ini itu bukanlah saran profesional, bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak. Gue di video ini dalam rangka ngobrol-ngobrol warung kopi saja. Ya, bukanlah dalam hal memberikan saran seorang profesional konsultan pajak. Gitu guys ya. Semua yang gue sampaikan ini tidak bisa lu jadikan sebagai pedoman untuk lu melakukan kewajiban perpajakan lu. Oke? Kalau lu ragu-ragu, sebaiknya tanyakan kepada konsultan pajak Anda. Nah, terus gimana kalau Anda akan dijadikan PKP jabatan? Oke, jangan mau. Anda harus tolak PKP jabatannya. Ya, lu harus bilang, oh gue sudah bikin CV atau PT, nanti bisnis gue akan gue alihkan ke PT atau CV itu. Tolong jangan jadikan saya PKP jabatan. Gitu. Bilang ke AR-nya. Nah, tapi gimana kalau sudah terlanjur? Nah, kalau sudah terlanjur dijadiin PKP, kita sudah terbit SPPKP-nya, ya udah lu ambil, lu ikut PPS. Setelah ikut PPS, maka lu ajukan pencabutan PKP-nya. Oke, dan ingat buat CV atau PT perorangan untuk memisahkan bisnisnya. Gitu guys. Semua dilariin ke PT atau CV itu supaya si pribadinya tidak terkena PPN. Gitu guys. Oke ya, itu guys buat PKP perorangan itu sangat haram. Kalau bisa nggak usah gitu. Terus gue akan update untuk petisi Stop SP2DK ya teman-teman. Jadi kemarin baru gue launching petisi untuk minta memohon gitu ya kepada DJP, kepada Bu Sri Mulyani untuk menerbitkan sebuah instruksi untuk stop SP2DK dan pemeriksaan pajak gitu ya. Supaya apa? Supaya orang tuh didorong untuk ikut program PPS 2022 gitu guys. Ya. Sejauh ini sudah ada 227 yang telah menandatangani petisi ini. Ini luar biasa banyak guys, udah luar biasa banyak. Teman-teman kalau yang lihat video ini, kalau emang lu merasa petisi ini masuk akal, silahkan disampaikan. Silahkan diikuti petisinya guys. Gitu ya. Kalau kita lihat beberapa komentar dari petisi ini sih bagus ya. Sesering mungkin petugas pajak lakukan sosialisasi ke masyarakat gitu katanya. Karena itu bagian dari tugas pajak. Ini ada orang berkomentar gitu. Ada orang berkomentar, saya merasa terancam dan terintimidasi sehubungan dengan SP2DK gitu. Ini sudah makanan kita sehari-hari lah ya, sudah sering kita dengar gitu. Setuju, ada yang bilang setuju. Ada yang bilang, saya prihatin dengan kasus ini karena saya yang awam masalah peraturan pajak
tiba-tiba dapat SMS ancaman segera selesaikan laporan tunggakan dengan batas waktu yang ditentukan. Nah, ini juga kurang bagus ya cara kerjanya petugas pajak, oknum petugas pajak gitu guys ya. Terus ada yang bilang, demi rasa keadilan dan suksesnya PPS TA 2022. Yes, gitu. Ada yang bilang, saya korban. Ada yang bilang, demi mensukseskan PPS, katanya. Jadi banyak sekali yang berkomentar. Ada lagi yang bilang, harapan yang sangat masuk akal. Semoga dunia perpajakan kita semakin seragam dan maju dalam semangat membangun negara dan bangsa yang lebih baik ke depan. Gitu guys. Ya. Jadi teman-teman, kalau Anda merasa petisi itu masuk akal, silahkan Anda ikut petisinya. Kita akan sampaikan kepada DJP, kepada Ibu Sri Mulyani. Semoga beliau mendengarkan suara hati rakyat ini. Ya, tapi kita memohon ya, kita tidak memaksa gitu teman-teman ya. Itu ya teman-teman untuk hari ini. Ya, semoga membantu. Gua akan selalu update lagi berikutnya. Untuk ikut petisi ini akan gua sampaikan di kolom komentar ataupun di deskripsi video ini. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.